Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hutang bisa menghapuskan pahala amal. Sobat, mari kita simak mengenai masalah hutang. Siapapun umumnya mempunyai permasalahan ekonomi keluarga. Ada yang bisa mengatasinya dengan baik tanpa membebani orang lain, tapi banyak juga yang mencari solusinya dengan berhutang pada yang lebih mampu. Bahkan tidak jarang mengambil kredit ke bank, dan ini bentuk hutang piutang yang lazim dilakukan. Tapi bagaimanakah adabnya? Karena terkadang mungkin ada yang meremehkan hal ini. Sobat semua, jangan remehkan soal hutang piutang. Bila sudah mempunyai kemampuan, jangan ditunda-tunda lagi untuk membayar hutang tersebut. Dalam Islam, hutang diperbolehkan, namun ada adabnya. Adab hutang piutang dalam Islam antara lain yaitu: 1. Jangan pernah tidak mencatat hutang piutang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. 2. Jangan pernah berniat tidak melunasi hutang. Siapa saja yang berhutang sedang ia berniat tidak melunasi hutangnya, maka ia akan bertemu Allah sebagai seorang pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah. 3. Punya rasa takut jika tidak bayar hutang karena alasan dosa yang tidak diampuni dan tidak masuk surga. Semua dosa orang yang mati syahid diampuni kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim. 4. Jangan merasa tenang kalau masih punya hutang. Barang siapa mati dan masih berhutang 1 dinar atau dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan diambil amal kebaikannya, karena di sana akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah. 5. Jangan pernah menunda membayar hutang. Menunda-nunda membayar hutang bagi orang yang mampu membayar adalah kezaliman. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, dan Tirmizi. 6. Jangan pernah menunggu ditagih dulu baru membayar hutang. Sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, dan Tirmizi. 7. Jangan pernah mempersulit dan banyak alasan dalam pembayaran hutang. Allah Azza wa Jalla akan memasukkan ke dalam surga orang yang mudah ketika membeli, menjual, dan melunasi hutang. Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. 8. Jangan pernah meremehkan utang meskipun sedikit. Ruh seorang mukmin itu tergantung kepada utangnya sampai utangnya dibayarkan. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. 9. Jangan pernah berbohong kepada pihak yang memberi utang. Sesungguhnya seseorang berhutang, maka bila berbicara ia akan dusta, dan bila berjanji ia akan ingkar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
10. Jangan pernah berjanji jika tidak mampu memenuhinya. Dan penuhilah janji karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Quran Surat Al-Isra ayat 34. 11. Jangan pernah lupa doakan orang yang telah memberi hutang. Barang siapa telah berbuat kebaikan kepadamu, balaslah kebaikannya itu. Jika engkau tidak menemukan apa yang dapat membalas kebaikannya itu, maka berdoalah untuknya sampai engkau menganggap bahwa engkau benar-benar telah membalas kebaikannya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Daud. Sobat semua, dari pembahasan di atas bahwasanya hutang adalah sesuatu hal yang sangat yang mungkin sebagian dari kita pernah melakukan berhutang. Maka dari itu sobat semua, sebaiknya perhatikan adab-adab dalam hal berhutang, karena hutang dapat membawa kita menghapus amal ibadah yang telah kita lakukan. Dan sobat semua, jika kita kesulitan melunasi hutang, ingatlah selalu pada Allah. Allah yang maha kaya dan Allah maha pengasih tentu akan memberi pertolongan kepada hambanya. Amin ya robbal alamin. Selalu berdoa dan berikhtiar kepada Allah. Berikut ulasan yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Amin ya robbal alamin. Kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.